Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Wong Tani Jeruk, teman-teman. Nah, kali ini kita lagi di kebun jeruk seperti biasa ya. Untuk teman-teman yang lagi sakit, semoga diberikan kesehatan, kesembuhan, dan juga rezeki yang berlimpah. Amin. Nah, kali ini kita lagi mengecek. Ternyata tanaman kita banyak yang terserang jamur. Maksud saya berarti biasanya ini pH-nya ini di bawah 4 ataupun 4,5, enggak sampai 5 ataupun 5,5 ya. Kita ini di kebun jeruk yang usia 3 tahun mulai belajar berbuah, tetapi ya kita bisa lihat pertumbuhannya alhamdulillah bagus ya. Cuman yang menjadi kendala sekarang adalah pH tanah. Ciri-ciri pH tanah yang rendah ataupun di bawah 4 ataupun di bawah 4,5, bagi saya itu sangat mudah. Cara mengeceknya karena kita tumpang sari dengan porang, kita lihat tanaman porangnya ya, ataupun tanaman-tanaman yang lain yang ada di sekitar tanaman jeruk Anda. Nah, untuk di tempat saya sendiri ini dataran rendah. Jadi di sini kita menghadapi kendala yang lebih berat ketimbang yang ada di lahan kering utamanya ya. Nah, kali ini kita akan membahas masalah pH tanah. Setelah saya sekitar seminggu ya tidak ke sini dan hujan terus-menerus turun, dan lahan kita juga tergenang air sebagian dan sebagian tidak. Nah, kita lihat. Nah, ini lahan kita kawan ya, tergenang air semua karena hujan yang berhari-hari ataupun tiap hari itu turun. Nah, untuk mengecek pH tanah kita bisa menggunakan kunyit ya. Tetapi saya sendiri tidak menggunakan kunyit, saya hanya melihat tanaman-tanaman yang ada di sekitar tanaman jeruk saya, terutama yaitu porang. Porang ini sangat sensitif apabila pH-nya turun. Contohnya adalah serangan-serangan jamur ataupun layu ya, menguning-nguning seperti ini. Ini biasanya pH-nya ini turun karena tanaman porang sendiri kalau di dataran rendah itu harus dia itu tumbuhnya di angka 6, 6,5 sampai 7 untuk kadar pH tanah. Nah, untuk menaikkan pH tanah sendiri bagi wong tani jeruk ya, belajar dari pengalaman, kita hanya memakai satu bahan. Apa itu, Mas? Bukan dolomit ya, tapi bukan dolomit. Nah, ini bisa kita banyaklah kita ada di sekitar kita. Kalau dolomit itu sudah pasti ya, sudah pasti, tapi kita tidak memakai dolomit karena di daerah kami ini dolomit sendiri itu sangat jarang kita temui ataupun harus pesan dulu ke kota. Jadi sangat susah untuk mendapatkannya. Nah, untuk solusi yang tepat, daerah yang susah ataupun musim-musim paceklik ya, kalau saya bilang paceklik karena komoditi lainnya juga turun semua. Jadi kita kesusahan untuk membeli dolomit ataupun kapur pertanian. Untuk mengatasi pH tanah atau ingin menaikkan pH tanah itu sangat mudah. Jadi kita memakai satu bahan. Akan saya tunjukkan bahannya. Nah, ini tanaman-tanaman porang kita ya. Ini yakin saya kalau daunnya menguning ini biasanya itu pH tanahnya turun. Jadi mudah sekali terserang jamur. Seperti itu. Untuk menaikkannya ya kita pakai dolomit bisa. Cuman kalau nggak ada dolomit kita pakai yang lain yang mudah didapat. Contohnya satu ya, abu sekam ataupun abu bekas sisa-sisa kita
pembakaran kayu. Kalau nggak ada, apa Mas? Nah, kalau nggak ada seperti kami, kita beli aja di warung yang mudah sajalah ya, yang mudah kita temui dan mudah kita aplikasikan seperti itu. Oke, langsung saja saya tunjukkan bahannya biar tidak penasaran teman-teman ya. Nah, kembali lagi ya. Ini yang kita pakai mudah didapat dan Anda mungkin ya setiap hari memakainya ya. Mudah sekali. Nah, kita pakai garam konsumsi ataupun garam kasar ataupun juga garam yodium nggak masalah. Yang penting pakai garam ya. Garam Inggris lebih bagus yang besar-besar itu ya. Nggak masalah. Nah, untuk mengatasi ataupun menaikkan pH tanah di daerah yang kesusahan mendapatkan kapur pertanian seperti dolomit ataupun ya sejenisnya, pakai saja garam. Untuk takarannya, nah ini mohon maaf karena sudah saya aduk ya. Setiap satu ember ini satu ember ini sekitar 10 liter. Nah, 10 liter ini kita kasih 1 sendok. Untuk caranya, aplikasinya, seumpamanya ini sudah saya masukkan garamnya ya. Ini sudah saya masukkan. Garam konsumsi nggak masalah. Sudah kita masukkan, setelah itu kita aduk-aduk. Ya. Ini sekitar 1 sendok, jangan kebanyakan. Nanti juga kalau kebanyakan berbahaya juga untuk tanaman kita. Untuk aplikasinya mudah ya. Kita bawa, nah seperti ini kita aplikasikan, kita contohkan. Nah, untuk 10 liter ini kita buat menjadi sekitar 3 tanaman ataupun 4 tanaman nggak masalah. Caranya kita ginikan aja ataupun kita siramkan keliling ya, seperti itu. Kita buat sekitar 3 tanaman. Nah, seperti itu kawan ya. Jadi nanti biar pH-nya naik ataupun disemprotkan di sekeliling batang juga nggak masalah. Itu kalau cara kita yang mengakali caranya bagaimana ataupun menaikkan pH tanah supaya kembali normal. Nah, untuk teman-teman silakan dicoba. Karena kita juga di pedalaman susah untuk mengecek ataupun nggak ada alatnya. Jadi kita bisa lihat tanaman di sekitar kita. Kalau menguning ataupun jamur-jamur itu keluar, biasanya pH tanah kita rendah. Oke kawan, silakan mencoba, semoga berhasil dan menjadikan tanaman jeruk teman-teman bisa sesubur punya kita. Ini dataran rendah MDPL mungkin ya 5 ataupun 10 dari ketinggian air laut. Nah, seperti ini lokasi kita ya. Oke kawan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.